Halo, oke. Sekarang kita akan belajar, hari ini kita akan belajar tentang cara persiapan apa yang harus kita lakukan saat akan ada ekspor atau kita mendapatkan namanya file shipping notice. Nah, ini kita bisa masuk di aplikasi namanya Sisi. Ini Leso Sisi adalah aplikasi internal Leso yang digunakan untuk komunikasi bersama dengan orang Cina langsung yang ada di headquarter atau pusatnya Leso. Oke, di sini kita nanti akan mendapatkan akun Sisi sendiri-sendiri dan kita akan masuk di beberapa grup ini. Biasanya akan ada namanya grup Leso Indonesia Loading. Di sini akan ada kita menerima shipping notice. Ini namanya shipping notice. Ini untuk MI. Artinya 1 MI di sini. Ini tadi udah saya kerjakan karena ada ekspor hari ini. Oke, kita langsung mulai aja untuk downloadin beberapa shipping notice baru ini ya. Nah, contoh ini kita download. Oke, kita download aja semuanya dulu. Ini juga kita download, kita tunggu semuanya sampai selesai. Ini artinya dia langsung terbuka karena kita menggunakan WPS sekarang. Contoh kita mulai dari sini. Oke, kita bisa open file locationnya ya, open file locationnya. Ini yang barusan kita download ya, ini yang barusan kita download. Nah, jadinya kita blok aja tiga-tiganya ini. Yang di sini kita close. Oke, yang penting kita sudah dapat file locationnya. Ini file locationnya. Setelah itu kita cut ini, kemudian kita masuk di new warehouse outbound 2002 dan yang paling terakhir yaitu bulan ini September. Pokoknya letakkan di bulan yang paling terakhir. Nah, ini karena sudah selesai, ini kan artinya ini ada yang before export, ini export. Nah, jadi ini artinya sudah selesai. Karena cara bacanya gimana? Cara bacanya ini shipping notice, ini tanggal yang harus dia ekspor, kemudian ini lokasi atau tujuannya CA California, kemudian ini 1x40 berarti satu kontainer, berarti yang ada di dalam data ini artinya adalah satu kontainer. Nah, di sini ada namanya before export, kita harus download ini juga. Nanti akan saya tunjukkan di SAP juga bagaimana cara downloadnya. Ini before export CA akan digunakan atau digunakan untuk menyiapkan barang finish good yang akan diekspor. Nah, jadi kalau sudah ada ekspor CA ini kita download setelah kita menginput aktual loading reportnya ya, gitu. Jadi di dalam satu folder ini itu ada shipping notice, loading report, dan performance FBL ini untuk export untuk SIM department ya, dan ini dari aplikasi SAP. Oke, kita lanjut yang tadi ini barusan kita download. Jadi di sini adalah tanggal dia akan ekspor atau suggest dia akan ekspor, tapi ini tanggal yang ini adalah tanggal kita terima gitu. Jadi biar kita tahu lah, karena biasanya walaupun di sini sudah ditulis tanggal 13 September tapi kemungkinan aktual ekspornya bisa maju atau juga bisa mundur gitu. Jadi biar nggak bingung, di sini tanggalnya kita tulisin tanggal saat kita menerima shipping notice ini. Nah, jadi kita masukkan aja di sini CA2, kita hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 September. Jadi ini CA masuk di sini. Kemudian nah, karena ini sudah selesai tadi, kita tulisin aja dan oke. Ini artinya sudah diekspor, ini juga sudah selesai diekspor. Nah, ini ini MI, ini FL2. Kenapa FL2? Karena di atasnya sudah ada FL1. Oke, jadi kita lanjutkan saja di bawahnya. Ini kalau tadi ada 1,
sini 1 kali 40 artinya satu data atau satu kontainer aja. Tapi kalau yang di FL2 ini ada dua, jadi 2 kali 40. Jadi dari sini kita bisa melihat dalamnya nanti akan ada dua data atau dua kontainer yang harus diekspor. Oke, ini artinya satu. Kalau yang seperti ini satu ekspor, satu kontainer ekspor ke TX kita. Kemudian ini TX, karena nanti di atasnya belum ada data atau folder TX sama sekali, kita bisa input TX1. TX1 itu artinya TX pertama yang kita terima di bulan September gitu ya. Kemudian ini tanggal kita menerima shipping notice-nya. Kemudian ini kita cut di sini, kita cut dan paste di sini. Oke. Sebentar, ini ada sisi yang harus saya jawab. Oke, selesai tadi saya jawab di sisinya. Ini kita lanjutkan. Kalau ini kita udah selesai, kita masuk lagi kita kembali di bagian awal sini. Saya udah siapkan data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam tiap folder, dan ini akan kita print nantinya. Oke, kita siapkan dulu data loading report dan performance draft PL. Kita copy, kita masuk ke sini September yang tadi perlu diinput ya, seperti ini, paste, kemudian sini paste, kemudian sini paste. Oke, kita coba trial yang trial yang dua shipment ya, contohnya ini. Jadi biar langsung tahu. Oke, kayak gini. Kita langsung aja, kalau sudah tahu tanggalnya ini, kita langsung aja tulis tanggal di sini. Tapi kalau belum tahu, nantinya kita bisa tulis seperti ini aja. Oke, sampai 9 gini. Tapi kalau sudah di sini ada tanggalnya, kita bisa langsung ikutin aja. Ini tanggal 13. Di bawahnya juga seperti itu. Ini untuk FL. Oke. Nah, jadi kalau sudah dibuat judul seperti ini, kita bisa langsung buka satu persatu. Ini dibuka. Yang ini juga dibuka. Yang ini juga dibuka. Oke. Ini di sini ada namanya packing list. Ini packing list yang akan kita berikan ke ekspor, impor atau exim department. Kemudian ini ada loading report. Loading report ini akan digunakan oleh checker saat loading aktual, dan loading report ini akan kita email ke headquarter. Oke, ke Mr. Beno biasanya. Kemudian ini ada namanya shipping notice. Ya, di sini ada judulnya shipping notice. Nah, di shipping notice ini kita akan melihat bahwa di sini ada dua, kontainer 1 dan kontainer 2. Oke. Kontainer 1 dan kontainer 2, itulah yang saya bilang tadi di awal. Kalau di sini ada angka 2 kali 40 atau 2 kali berapa itu, di dalamnya data ini akan ada dua kontainer seperti ini. Tapi kalau hanya ada 1 kali 40 berarti nantinya hanya ada satu kontainer aja. Oke, gitu. Jadi kalau sudah ada dua ini, kita melihat shipping notice-nya ada dua shipping notice seperti ini, berarti di loading report dan performance packing list-nya harus ada dua juga. Seperti ini. Kita klik kanan, kita lakukan dari loading report dulu ya. Jadi duplicate sheet. Oke. Intinya kita ada 3 file senjata, ada shipping notice, loading report, dan performance packing list. Oke, ini kita karena tadi shipping notice-nya ada 2 kontainer, kemudian di sini ada kita isi 2 kontainer juga. Kita kasih nama ini tadi FL ya, FL2, ini FL1 ya kan, FL, ini FL, customer name ini FL less. Oke. Nah, kemudian yang performance-nya juga jangan lupa, tapi kalau yang performance-nya ini jangan lupa di pojoknya sini, nanti biar memudahkan kita ini kasih nama FL1, kemudian ini diganti FL1,
Kemudian ini tanggalnya langsung aja diganti sesuai yang ada di shipping notice biar gampang. Nih shipping notice-nya ada tanggal 13 September, jadi ini kita isi juga 13 September. Nah kemudian ini alamatnya jangan lupa juga diisi dulu biar nanti waktu di copy gampang. Jadi ini alamatnya kita bisa melihat di catatan internal kita. Kalau FL itu alamatnya di ini, kita bisa langsung copy aja, kita masuk di sini dan paste di sini. Nah setelah ini jadi oke, ini bisa langsung di duplicate-nya ini di FL2. Oke. Nah di sini sudah tersedia dua kontainer, di sini juga dua kontainer, dan di sini juga dua kontainer. Oke. Hal pertama yang kita lakukan, kita mendata atau menggoreng dokumen yang ada di shipping notice ini dengan cara di blok seperti ini. Packing ini seperti ini, dekatan ini, kemudian di blok intinya sampai di ini Carlton, kemudian data, kemudian pivot, kemudian oke, kemudian sini, kemudian sini ya. Di sini kita beri nama FL1. Nah di sini kita tulis tanggal kita menerima shipping notice ini ya. Ini jangan lupa untuk di merge center ya, gitu, di merge center. Kemudian di merge center di sini juga kita ada namanya chamber, di sini juga nanti ada namanya prioritize. Nah biasanya di sini akan ada remark warna merah kalau memang item itu akan prioritas diekspor. Nah kebetulan ini dua-duanya nggak ada prioritas, jadi kalau ada prioritas nanti harus di VLOOKUP dulu seperti ini. Contohnya VLOOKUP ini dengan data kontainer 1 dimulai dari sini sampai dengan kolom 12, di blok sampai dengan bawah, jangan lupa dikunci F4, 12,0 seperti ini. Ini harus di copy seperti ini ya. Nah setelah di copy ternyata dia 0 semua, karena memang kita melihat di remarknya ini dia kosong semua, 0 semua. Jadi ini kita bisa hilangkan aja, tapi kalau misalkan nanti ada prioritas akan muncul di sini prioritas. Jadi kalau prioritas di sini biarkan aja, kita hilangkan yang 00 aja seperti ini. Nah kalau untuk chambernya ini kita cara ngisinya adalah kita ambil data dari data baru ini. Oke, 3 kolom ini kita copy, kemudian kita kembali ke Excelnya, kita buat yang baru, Ctrl N ya, kita paste di sini. Oke, ini adalah untuk chamber ya. Nah kemudian kita bisa VLOOKUP data ini sampai dengan bawah, F4 30 karena 3 kolom ya. Ini Oke, setelah selesai kita bisa copy dan paste value. Oke. Nah jangan lupa dirapikan datanya, ditengahkan seperti ini ya. Kemudian biar lebih enak kita kasih view grid lines, ini dihilangkan grid line-nya biar lebih nyaman dilihatnya. Nah setelah itu oke, kita selesaikan dulu aja semuanya. Oh ya, tadi yang ini data dari mana? Itu dari sini. Kita ada namanya rekapan internal leso, inventory leso untuk finish good. Jadi untuk lokasinya juga ada di sini. Kita record di sini semuanya. Jadi jangan lupa untuk update terus yang ada di sini biar match atau akurat dengan yang ada di aktual. Setelah itu kita coba kontainer 2. Ini kita selesaikan dulu di blok sampai dengan bawah, kemudian klik data, klik pivot, klik OK seperti ini. Oke ya.
jangan lupa yang kita butuhkan adalah sum of carton. Jadi kalau misalkan nanti ketemu seperti ini, misalkan count ini salah, jadi harus diperbaiki. Cara perbaikinya, klik sini, bukan klik kanan, klik kiri aja, kemudian value full setting, kemudian klik sum, kemudian klik OK. Di sini jangan lupa diganti juga judul sheetnya menjadi FL2. Di sini FL2, kemudian di sini receive, kapan kita menerima shipping notice itu. Oke, jangan lupa juga ini untuk di merge center, kemudian ini diberi nama chamber dengan cara kita VLOOKUP, kemudian yang ini, kemudian yang ini di blok sampai dengan 3 kolom, kemudian kita paste sampai bawah. Oke, kalau sudah kita copy dan paste value gitu. Oke, paste value dengan cara copy, Ctrl Alt V bisa, value bisa, atau Ctrl Shift V bisa, Ctrl Shift V bisa. Nah, ini tanggal maksudnya item ini LP601422 ini belum ada lokasi karena memang belum ada record di sini. Oke, itu nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti kalau memang sudah tahu lokasi ini di mana, itu berarti kamu harus update yang ada di sini juga. Oke, untuk lokasi ini, lokasinya di mana, karena ini belum ada, it's okay, nggak apa-apa, biarkan NA. Nah, jangan lupa juga untuk prioritas ini di VLOOKUP dengan yang ada di sheet sebelahnya. Ini koma, kontainer, kemudian di sini sheet 12. Oke, sini ada di kolom 12 ya. Jadi kita F4, 12 kolom, 0. Nah, ini kita paste sampai bawah. Ternyata 0 semuanya, artinya tidak ada yang diprioritaskan untuk export yang ini, jadi kita bisa delete saja. Nah, biar lebih enak dilihatnya, bisa klik view grid lines. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita copy. Nah, ini kita sudah punya ini datanya, kita sudah buatkan pivot antara FL1 dengan FL2, kita sudah buatkan pivot. Kemudian kita bisa langsung ke loading report. Nah, kita contohnya seperti ini. Di sini saya sudah buatkan rumus semuanya. Ini hanya untuk contoh yang nomor 1 ini. Di sini juga saya sudah buatkan rumus di sini. Dan di sini akan terlihat nih data SN yang pojok paling kiri itu sheetnya data SN, itu kita gunakan untuk otomatis mengisi ini gitu, data SN. Di sini juga data shipping notice. Nah, itu gunanya dari mana? Kita ngambil data SN itu ngambilnya dari shipping notice ini tentunya. Contoh kontainer 1 ya, kontainer 1 ini contohnya. Kita copy dari sini sampai dengan sini, sampai dengan PO ya, sampai dengan PO aja kita copy. Kemudian kita masuk ke loading report. Kita di sini control value ya, kita paste value. Oke, setelah di sini terisi, nanti dia akan otomatis masuk di sini ya. Yang tadinya ini tadinya 0 ini langsung terisi otomatis ya. Dan FL2 nya pun seperti itu. Nah, oke, jadi karena di sini adalah kontainer 1 ya, perhatikan di sini ada namanya kontainer 1, berarti itu hanya untuk FL1. Nah, FL1. Jadi kita harus hapus dulu yang ini, yang enggak ada datanya ini, artinya datanya hanya sampai baris ke 10. Kalau kita mau make sure lagi, ini hanya ada 10, dan di data awalnya juga, shipping notice awalnya juga hanya ada sampai 10. Oke. Setelah itu kita delete ini dulu sampai dengan bawah, save ya, kita blok, kemudian klik kanan, delete,
dan entire row. Jadi semua baris yang di blok itu akan ke delete. Oke, seperti ini. Nah, setelah terdelete, kita blok dulu semuanya sampai dengan sini, kemudian blok sampai dengan sini. Gunanya apa kita blok ini? Gunanya kita akan menghilangkan rumus yang ada di sini tadi, yang barusan saya buat ini adalah rumus semua, dan kita akan menghilangkan itu karena kita sudah dapat datanya. Nah, kita dapat datanya, kita tinggal klik Ctrl C, kemudian Ctrl Alt V jika di Excel, atau di WPS kita bisa Ctrl Shift V. Kemudian ini value, kemudian value kita klik OK. Nah, jadi ini sekarang tidak ada rumus lagi, aman. Jadi datanya nanti kalau di sini diubah-ubah itu akan aman, karena di sini itu kita nggak akan berubah lagi datanya. Oke. Nah, karena di sini loading sequence-nya 0, ini biasanya saya isi yang prioritas. Nah, kalau di sini loading sequence-nya 0, ya oke, berarti kita tinggal Ctrl H. Ini find what 0, kita ini replace with nothing. Kita klik replace all. Oke. Jadi dia hilang yang 0. Jadi kenapa pakai Ctrl H dan ini dan replace all? Agar nantinya kalau di sini ada tulisan prioritize, dia tidak akan hilang atau tidak akan terdelete. Karena kalau kita blok semuanya seperti ini lalu kita delete, maka data yang ada prioritas ini akan terdelete juga. Oke, delete. Nah, kebetulan ini tidak ada prioritas, jadi semuanya memang kosong, tapi biasanya saya isi ini dengan nama prioritas. Oke. Kemudian kita lanjut yang di FL2 seperti ini. Kita lanjut dulu yang di FL2 dengan cara kita blok sampai bawah, kita blok samping sampai dengan kolom PO ya. Kita copy, kita masuk di sini, kita paste value. Oke. Ya, seperti ini dia akan terganti, tapi di sheet sini dia tidak akan terganti. Coba ini ya, tidak akan terganti, tapi yang terganti hanya di FL2. Karena apa? Karena di FL2 masih menggunakan rumus. Ya, seperti ini. Jadi selayaknya tadi itu yang di FL1 kita lakukan hal yang sama di FL2, kita delete ini data yang masih 0, karena berarti datanya hanya ada sampai baris ke 10. Ini baris ke 10, ini baris ke 10. Oke. Jadi sebenarnya ini kita blok dulu sampai bawah ini, kemudian klik kanan, delete entire row. Ya, seluruh baris yang sudah kita blok akan terdelete. Nah, jangan lupa untuk kita blok ini, terus kita blok sampai kanan, kemudian kita akan hilangkan rumusnya dengan cara copy dan paste value. Copy, paste value. Oke. Rumusnya akan hilang. Kalau rumusnya sudah hilang, maka dia aman. Kalau dia sudah aman dari gangguan apapun, maka di sini kita bisa klik data SN, kita hide sheet-nya. Oke. Kita sembunyikan aja. Setelah itu ya. Nah, berarti data yang ada di sini hanya tinggal nambahin di shift 2-nya ini. Oke. Shift 2-nya ini karena di FL1, tambahin FL1. Di sini FL2, kita klik di sini FL2. Oke. Jangan lupa untuk Ctrl S, atau jangan lupa untuk disimpan. Oke, setelah Ctrl simpan. Oke. Nah, jadi setelah ini FL2 kita loading reportnya sudah selesai. Oke, sekarang kita akan maju ke file berikutnya, yaitu performance packing list.
performance packing list ini kita lakukan hal yang sama, karena di sini saya sudah siapkan sheet data SN atau data shipping notice, maka kita lakukan hal yang sama seperti yang ada di loading report. Caranya kita buka shipping notice-nya ini, kita blok. Ini tadi kita masih belum hapus bloknya, sama saja yang kita blok, yaitu dari mulai nomor 1 semuanya ini sampai dengan PO ya. Contohnya seperti ini, kita sama dengan PO sampai dengan PO, sama seperti yang kita blok saat akan memprovide data untuk loading report. Jadi ini kita copy, kemudian kita masuk ke performance, kemudian kita masukkan data shipping notice, dan di sini kita akan paste value. Di sini kita lihat di sini masih 0, di sini juga masih 0, dan ketika kita isi di sini dengan value seperti ini, maka di sini akan terisi datanya otomatis, dan di sini juga akan otomatis. Nah, setelah ini kita sama seperti yang kita lakukan di loading report, kita delete yang tidak ada datanya ini dengan cara blok dulu. Yang tidak ada datanya ini hanya satu baris aja, hanya satu kolom aja seperti ini. Kemudian kita klik kanan di sini, delete entire row, maka dia hilang. Kemudian di sini masih ada rumusnya, Anda lihat di sini ya, nih masih ada rumusnya semua. Kita akan hilangkan rumusnya dengan cara di blok dulu yang ini sampai sini ya, bukan sampai di sini, karena ini yang ini biarkan sumnya tetap ada, rumusnya tetap ada. Kita bloknya dari sini sampai dengan data ini, kita copy, kita value, paste value, oke. Ctrl Alt V, value, oke. Nah, dari sini datanya aman, maka dia tidak ada rumus-rumus lagi. Nah, kalau tidak ada rumus, maka dia sudah terdisconnect dengan data ini. Jadi kalau data ini berubah, yang di sini tidak akan berubah karena datanya sudah terdisconnect, karena tidak ada rumus lagi. Oke. Kita lanjutkan dulu untuk yang FL2 ya, dengan cara kita kembali lagi ke shipping notice ini, kita masuk ke kontainer 2. Kita ini masih ada di blok, masih terblok, jadi kita tinggal Ctrl C, kita masuk ke performance, kita di sini letakkan di sini, Ctrl Alt V, value ya. Pastikan lagi bahwa yang ada di sini adalah kontainer 2, tidak ada campur tangan di sini kontainer 1. Jadi kalau kita pastikan juga datanya benar-benar ini hanya ada kontainer 2 aja. Karena biasanya contohnya kontainer 1 ada sampai 12 baris. Kemudian kita paste yang kontainer 2 hanya 10 baris. Berarti di sini masih ada tersisa tersisa kontainer 1 ya kan. Ini kita harus delete dulu artinya gitu. Nah, kemudian ini kebetulan sama-sama dengan 10 ya, sama-sama dengan 10 baris ya. Karena ini kita kontainer 2, artinya yang data di sini tidak akan berubah karena ini mengikuti data awal tadi yang kontainer 1, kontainer 2 ini untuk yang FL2 ya. Maka di sini kita akan delete atau kita blok dulu yang tidak ada datanya. Kita klik kanan, delete entire row. Nah, kemudian kita blok data yang ini untuk menghilangkan rumusnya agar disconnect dengan yang ada data SN ini gitu. Jadi kita Ctrl C, kita Ctrl Alt V, dan oke. Jadi rumusnya hilang, rumusnya di sini hilang ya. Jadi di sini aman, dia sudah terdisconnect dengan data SN. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian hide sheet. Oke, seperti itu. Itu cara cepat dan cara tepat ya, daripada kita input satu-satu copy, misalkan seperti ini maunya sini copy, kemudian dari sini itu kita bolak-balik data. Jadi saya buatkan data SN tadi agar gampang cara isinya. Nah, kemudian kita menuju next stepnya kita akan mengisi NWGW. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan loading report biar gampang, oke. Kenapa? Karena di sini saya sudah ada juga namanya template kubikasi.
template publikasi ya. Template publikasi di sini letaknya adalah SKU di kiri, quantity box di kanan ya. Kalau kita menggunakan performance, dia SKU-nya di kanan, quantity box-nya di kiri, jadi nggak match. Nah, biar match kita gunakan aja yang ada di loading report. Nih, karena loading report itu sudah sesuai. Ini SKU-nya di kiri, quantity box-nya di kanan. Kita copy, kita masuk ke sini, dan jangan lupa control value. Ya, paste di sini ya. Nah, kemudian di sini ada GWNW. Ini harus dilihat. Kalau di sini ada yang merah-merah, artinya ada yang salah atau tidak seharusnya. Karena contoh lihat, ini masa iya net weight itu lebih besar daripada gross weight. Karena seharusnya gross weight itu lebih besar daripada net weight. Paham ya? Jadi berat kotor itu harus lebih besar daripada berat bersih ya. Jadi berat bersih ini harus lebih kecil daripada ini contoh benar. Nah, di sini benar ya, karena di sini sudah saya rumus juga untuk GW kolom C dikurang H. Jadi kalau plus artinya dia benar, tapi kalau minus artinya dia salah. Nah, kita bisa copy dulu data ini. Oke, sampai dengan di sini. Pastikan juga ya, kita tadi FL1 berarti untuk FL1. Kita value di sini ya. Value di sini. Nah, seperti ini. Oke. Biar lebih yakin lagi mana yang harus diubah, itu kita bisa coba buatkan rumus lagi di sini dengan cara GW dikurangi NW. Kita paste ke bawah seperti ini. Nah, berarti yang perlu diubah ini dan ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara ini, misalkan ditaruh sini dulu, ini dipindah sini, yang ini di copy dipindah sini ya, seperti ini. Oke, kemudian yang ini kita pindahkan juga dengan cara ini dipindah sini, ini dipindah sini ya, seperti itu. Jadi kalau di sini udah plus semuanya artinya sudah benar. Nah, kalau di sini ada 0 ini artinya GW dan W itu sama persis. Nah, kalau nggak mau sama, kita boleh coba buatkan yang baru dengan cara ini buat 87 gitu, dengan cara ya nggak apa-apa deh, ngasal sedikit. Ini 90. Oke, kayak seperti itulah ya. Kita bisa delete ini karena sudah tidak dipakai lagi. Oke, ini delete juga. Nah, tadi kita berhasil untuk copy NWGW dan untuk cek mana yang paling besar ya. Jadi GW, ingat, GW gross weight, berat kotor, harus lebih besar. Ini lebih besar dibanding net weight atau berat bersih ya kan. Karena berat kotor ini biasanya dengan karton, dengan strapping dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke next stepnya, kita isi CBM dengan cara apa? Kita kembali ke template publikasi. Template publikasi di sini sudah ada kolom CBM. Kita bisa blok sampai dengan data di bawah ini. Kalau ada 0 ini abaikan aja, biarin aja. Setelah kita blok seperti ini, kita akan tahu kita di pojok kiri ini ada sum. Sum otomatis di sini muncul 74. Nah, angka 74 ini kita isikan di sini. 74 seperti itu. Dan jangan lupa kita klik save. Oke, klik simpan. Nah, data ini akan kita kirim ke Exim atau kita WA ke Exim department H-1 sebelum ekspor ya. Jadi kalau ada informasi ekspor hari ini atau besok ada ekspor, jadi kita akan kirim datanya ke export department ya, export department. Oke. Sini FL1 selesai, kita lanjut ke FL2 dengan cara kita masuk ke loading report, FL2,
kita blok sampai bawah. Yang ini juga kita ambil data kartonnya, kemudian ini kita copy, kita masuk ke ini template publikasi, dan paling atas value. Oke, pastikan tidak ada campuran data lainnya, karena biasanya kalau kita copy dari data sebelumnya yang lebih panjang sampai sini misalkan itu, kemudian kita copy lagi data yang baru ini hanya lebih sedikit, berarti yang sini masih ada campur tangan data lain, jadi harus di delete dulu. Pastikan ini data kita benar-benar benar-benar hanya untuk level 2. Jadi biar lebih aman lagi, dengan cara ini di blok kemudian delete, dikosongin seperti ini, biar kosong dulu sampai dengan baris atas. Kemudian kita buat ini di blok di SKU dengan karton, ini di blok, kemudian Ctrl C, kemudian di sini, kemudian Ctrl V, value. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ini udah pasti data hanya untuk level 2, tidak ada campur data yang lain, jadi lebih valid. Setelah itu kita copy atau kita blok dulu nwgw nya, ini kita blok, Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian masukkan di sini Ctrl Shift V atau Ctrl Alt V, value. Oke. Nah, seperti itu. Kita di sini lakukan hal yang sama, GW dikurang NW. Ini saat rumusnya sering hilang. Karena apa? Karena saya sedang rekam. Karena kalau ngerekam kayak gini rumusnya sering hilang. Nah, ini tidak ada minus artinya benar semua, GW semua ini lebih besar dibanding NW ya. Jadi aman, abaikan, berarti NWGW selesai. Kita masuk ke CBM, masuk lagi ke template CBM ini, kita blok dari baris paling atas sampai dengan yang di bawah. Kita lihat di pojok kiri, ini ada sum 71, kita masukkan 71 di sini. Oke. Setelah ini selesai, ini jangan lupa diganti ya, FL2. Nah, jadi data packing list untuk ekspor sudah siap, FL1 juga sudah siap, tanggalnya juga sudah siap, alamatnya juga sudah siap, data yang di sini semuanya sudah siap sampai dengan NWGW plus CBM-nya juga sudah siap. Kita bisa close ini dan dikirim nanti H-1 atau saat dibutuhkan oleh export department ya. Nah, ini kita close. Kemudian kita akan print data ini, shipping notice dan juga loading report. Kita print ini digunakan saat akan ekspor ya. Jadi biasanya shipping notice ini kita terima jauh hari sebelum ekspor ya, tapi kadang juga dadakan. Jadi kalau ini kita sudah ada shipping notice, segera lakukan untuk mempersiapkan datanya, kemudian kita print. Karena kalau kita sudah print kita aman, jadi kalau misalkan ada ekspor dadakan kita sudah siap datanya. Nah, cara printnya kita lakukan yang ini dulu ya, di FL1, kemudian klik print, tapi kita zoom dulu agar ininya pas ya. Ini biasanya saya zoom sampai 150%. Kemudian ini klik print directly. Yang kontainer 1 juga jangan lupa untuk di print directly. Jangan lupa untuk yang loading reportnya, yang FL1 nya ini kita print juga, print directly ya. Ada satu file lagi yang tadi harus kita print, yaitu kita kembali ke sini, kita ke outbound. Di bagian outbound sini ada namanya form checker outbound. Kita buka ini, kita perlu print, Ctrl P, kita copy satu aja, kita oke ya. Nah, di sini kita sudah print. Nah, kalau sudah print, cara menatanya nanti seperti ini. Yang bagian ini halaman paling awal ya, shipping notice nanti terakhir boleh, atau halaman keduanya
harus loading report ya biar lebih rapi. Jadi halaman awalnya ini, halaman keduanya ini loading report, kemudian halaman ketiganya ini shipping notice, taruh di halaman ketiga. Kemudian halaman yang terakhir itu ada form checker outbound. Oke, jadi seperti ini kita rapikan ya, kemudian kita strapless. Seperti ini. Nah, data ini kita siapkan, kita jadikan satu dengan ini. Sudah ada, kita jadikan semuanya yang belum diekspor itu menjadi satu dokumen, satu file di sini. Jadi kertas ini semua yang ada di sini adalah data yang belum diekspor dan siap ekspor ya, ini. Oke, karena kita tadi ada FL2, kita coba bereskan dulu FL2 nya ya. Oke, sekarang saya mau print yang FL2. Nanti kalau sudah terbiasa bisa lebih cepat lagi gerakannya. FL2, oke, FL2, oke, kemudian sini, oke, kemudian kita siapkan datanya, diplot seperti tadi ya, halaman awal, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Kemudian kita strapless, kemudian kita jadikan satu dengan file yang belum diekspor. Oke, nah ini satu. Sampai di sini satu selesai, tapi ada step berikutnya yaitu kita download file before export. Caranya, ini loading report sudah selesai, kita gunakan hanya shipping notice-nya aja, file shipping notice-nya. Caranya kita ambil yang ini, order number, kita blok semua ya, kita copy, kita masuk di FL2 karena kita tadi ngambilnya dari FL2 sini, kita copy, kita masuk di paling bawah sini, kasih jarak aja, kita bisa control value ya, control value karena di sini masih ada duplicate, jadi kita bisa remove duplicate dengan cara klik data, highlight, remove duplicate ya, seperti ini. Oke, kalau sudah ada, yang FL1 juga lakukan hal yang sama. Ini oke, remove duplicate. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk sering-sering Ctrl S atau save ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan, ini namanya adalah sales order. Nah, yang kita butuhkan adalah lagi namanya delivery order. Delivery order ini yang akan dibuatkan oleh si China langsung. Nah, di sini ada grup lagi, mereka akan menginformasikan tentang tentang nomor delivery order seperti ini. Sepertinya ini belum dibuatkan untuk yang penerimaan shipping notice baru, karena ini contohnya kita terima tanggal 6 bulan 9 2022, tapi di sini hanya ada satu ya, karena di sini ada beberapa file, di sini ada beberapa file, tapi di sini hanya ada satu, Detroit itu untuk MI Michigan ya. Nanti ada catatan internal sendiri untuk mengetahui Detroit itu apa dan bagaimana dan seperti apalah, itu nanti ada catatannya sendiri. Nah, saya hanya akan mencontohkan seperti ini contohnya ya. Misalkan nih ini sepertinya belum dibuatkan.
kita mau tunjukin yang sudah dibuatkan delivery ordernya oleh si siapa, oleh si Cina ya. Kita akan tunjukkan hari ini kita ada export MI ini ya. Di sini kita sudah buat seperti halnya yang tadi. Kita copy, kita value di sini ya. Kemudian kita remove duplicate ya, seperti ini. Kemudian kita masuk di sisi ini Detroit itu untuk MI, karena ini MI ya, MI yang dia maksud. Jadi kalau di sini ada 4, kemungkinan ininya juga harus ada 4. Nah, oke. Karena nantinya di SAP itu adalah tanggal adalah di sini diawali dengan angka 0. Jadi cara kita membuat angka 0 di awal itu bisa seperti ini, satu persatu, atau bisa dengan cara cepat kita blok, kemudian kontrol 1, tekan kontrol dan nomor 1, kemudian custom, kemudian general ini diganti dengan 0 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena di sini ada 9 digit. Oke. Kemudian di sini ada, kita ganti dengan angka 0 10 kali. 1 2 3 1 2 3 Oke. Kemudian ini angka 0 udah 10 kali, di sini sudah berubah. Jadi oke, klik oke. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa semuanya muncul 0 di depan ya, inisial depannya. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ya, tadi di sini belum ada file before export. Harusnya ada file before export. Kita harus ambil itu dari mana? Dari SAP. Caranya kita masuk ke SAP ya. Tiketnya adalah ZMM 038 ya, ZMM 038. Kemudian ini H010, kemudian ini H011. Kita buat aja sampai 1 bulan arrange date-nya ya. Kita kemudian ini jangan lupa diganti menjadi abroad ya, jadi abroad. Kemudian kita execute. Setelah di sini kita masuk lagi di filenya shipping notice, kita copy aja ininya, materialnya, nomor SAP-nya kita copy, kita masuk di sini, kita klik materialnya, kita blok materialnya, kita filter, kemudian masuk di sini, kita klik paste di sini. Setelah dipaste, klik yang ada tanda jamnya ini, kemudian klik ini ya, seperti ini sudah terfilter. Kita tinggal make sure nomor delivery order atau extroversion deliver ya. Caranya gimana? Kalau saya sepertinya gunakannya seperti ini di copy ke notepad maksudnya. Kemudian saya buka SAP-nya, saya buka notepad-nya. Nah, saya hanya membutuhkan 4 nomor ini. Apakah semua terjadi di sini? Cek aja caranya. 59 92 102 107. Oke, semuanya ada. Kalau semuanya ada, kita gampang tinggal di blok aja semua ini, atau bisa tekan F5 ya, F5, kemudian di print F7, atau bisa tekan F7, atau bisa tombol ini. Nah, setelah lihat contoh ya, ini bisa tekan ini F5, kemudian F7 untuk print, atau untuk print juga bisa klik di sini. Kemudian sudah tunggu sebentar untuk bisa di print. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl P. Kalau tidak mau Ctrl P, kita juga bisa lihat di sini print ya, print. Kemudian ini PDF, kemudian ini OK. Kemudian kita masuk ke dokumen ini, warehouse
outbound 22 September MI ya, kita bisa tuliskan before export MI 1 0906 ya. Ini ya, ini adalah tanggal saat kita ngeprint file ini ya. Save. Oke, di sini ada file ini, kita seharusnya kita print, kemudian kita kasih ke checker dan mereka akan tanda tangan di sini saat mereka sudah selesai menyiapkan barang eksporan. Oke. Kita juga bisa arsip ini bersamaan dengan hasil auto loading nantinya. Oke. Sampai di sini selesai, kita nanti lanjut di bagian export, actual loading. Oke. Jadi di sini sudah sudah selesai prosesnya ya. Kalau mau lihat lagi saya ngerjain file yang lainnya, boleh kok. Aku mau ngerjain yang lainnya dulu karena di sini ada CA ya. Pastikan dulu Excelnya ini tidak ada campur tangan atau yang lainnya, ini biarkan dulu karena kita nanti masih perlu, karena kita akan masih membuat yang lainnya seperti ini ya. CA1 CA2 ya, seperti ini. Jadi shipping notice, loading report, dan performance packing list. Oke. Kita mulai dulu dari sini. CA1, di sini CA1, tanggalnya 13 September, kemudian alamatnya CA di sini paste, kemudian loadingnya kita ganti menjadi CA1, di sini juga ganti CA1, kemudian kita selesaikan. Ini kenapa ada blok, kenapa ada ini ya, kita coba dulu. B 330B. Jika ada yang aneh, karena di sini aneh karena seharusnya mereka tidak ada merge center seperti ini. Kita tanyakan dulu kepada yang memberi ya, dengan cara ini ya, cara ini kita copy, kita masuk ke sini. Can you please help check the CA why there has a match, so we have to ship ya. Gini aja deh ya, kita tanyakan ke Esther ya, kenapa di sini ada CA1 CA2 ya gitu. Selagi itu dijawab, kita bisa, karena ini masih aneh datanya, kita abaikan dulu, kita kerjakan yang lain ya. Kita tunggu, benar-benar tunggu hasil atau jawaban dari si Esther. Jadi biar nanti kita nggak kerja dua kali, jadi kita lepaskan dulu data ini ya, kita kerjakan yang lainnya dulu. Oke. TX ya, di sini kita ada TX. Oke, TX
kemudian oke, TX. Oke, kita buka dulu semuanya, loading reportnya juga, ininya juga ya. Ini TX1, ini tanggalnya 9/13, alamatnya jangan lupa diberi TX. Kemudian di sini juga TX1. Oke, loading reportnya juga TX1, TX1. Oke, kemudian TX1 selesai. Nah, seharusnya seperti ini, tidak ada yang di merge, jadi kita langsung bisa olah datanya di pivot dulu, TX1, TX1. Kita terima data ini di tanggal 6 September. Jangan lupa ini di merge, jangan lupa ini di chamber. Kemudian ini prioritasnya kosong semua. Kalau kita mau make sure juga boleh, kita boleh ini kita blok sampai dengan kolom 12. Ternyata oke, 0 semua. Kita delete aja karena tidak berguna, karena kita carinya yang prioritas. Kalau prioritas oke, boleh. Ini kita blok 3, ini oke, seperti ini. Kemudian ini dihilangkan biar nyaman melihatnya. Oke, selesai di sini TX. Kita masuk di sini. Ini cara cepatnya. Oke, oke, sip. Kemudian loading reportnya jangan lupa juga untuk di entire row. Ini replace all. Oke, sip. Setelah itu ini dia hide, ini juga dia hide. Kemudian isi dia WGB nya dengan cara ini di blok, ini di copy, ini di paste, paste ke sini. Ini copy, ini habis itu kemudian kubikasinya jangan lupa juga dilihat. Ini ada 76 ya, udah 76, jadi pas, jadi nggak usah diganti. Kita hanya make sure ulang yang ada di sini. Sorry. Ya, ternyata ini yang perlu diganti. Kalau sudah tahu nggak apa-apa, langsung aja diganti. Nah, seperti ini. Ketika TX1 selesai, kita bisa close, tinggal dengan report. Ini selesai, kita bisa langsung print. Nih 150, print directly. Kemudian ini, kemudian print directly, kemudian loading report, kemudian ini print directly. Oke, kemudian yang ini juga kita print 1. Oke, setelah selesai kita akan susun datanya ke yang awal tadi ya, page 1, page 2, page 3 ya. Kemudian kita subtract plus dan jadikan satu dengan teman-temannya. Nah, loading report ini sudah selesai.
Kemudian yang ini kita jangan lupa untuk copy ini data x1 value, ini value, kemudian data, highlight, remove duplicate. Oke. Jadi nanti ini namanya sales order, nanti kita butuh namanya delivery order akan diinformasikan di grup CC oleh Esther atau si Hua. Oke, si Hua seperti ini. Oke, nanti mereka akan menginformasikan. Tunggu aja. Untuk TX ini sudah selesai. Oke, jangan lupa ya untuk hari ini kita TX belum di report SAP-nya atau yang narik dari JMM 038. Ini TX, NI-nya belum, ini CA. Kemudian kita bisa masuk di sini, kita bisa masuk di stock finish good, bilas ekspor. Nah, di hari ini kita terima berapa aja? Kita terima berapa shipping notice ya? Dengan cara lihat di sini. CA ada 1. CA 1 shipping notice-nya 13 6 receive date ya, ini receive date-nya. Nah, kayak gini. CA1 kita rekap ya. Kemudian yang bulan 6 ini ada FL-nya 2, berarti FL1, FL2. Kemudian yang ini tanggal shipping notice-nya, ini tanggal kita terima shipping notice-nya. Kemudian masih ada lagi yang bulan 6 ini ada MI. MI kita udah masukkan di sini yang awal ini tadi. Kemudian ada TX juga, TX-nya hanya ada 1 ya. Lihat di sini 1 kali 40. TX 1. Oke. Kemudian seperti ini. Nah, setelah selesai kita bisa filter di sini, filter by color yellow. Nah, di sini seperti ini. Kita bisa screenshot sampai dengan sini, kita klik copy, kita informasikan ke shipment seperti ini, update balance export seperti itu. Jadi nanti tim kita ngerti bahwa kita punya berapa shipping notice yang belum diekspor ya, seperti ini. Oke, jadi kalau di sini kenapa ada ETD ini, berarti kita sudah menerima informasi dari export department bahwa tanggal segini kita akan ekspor ya, kita akan ekspor MI atau kita akan ekspor FL. Oke, itu aja yang udah aku coba jelasin tentang mempersiapkan data untuk ekspor. Memang banyak step-stepnya, dan ini memang durasinya memang panjang. It's okay, yang penting kita tahu stepnya, kita pahami aja stepnya. Nanti ini record internal kita bisa pahami sendiri, dan jangan lupa SAP-nya untuk di download ya. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan ini jangan lupa untuk print JMM 038 setelah kamu dapat nomor delivery order ya. Nomor delivery order di sini, ini namanya, kita sebutnya delivery order tapi di SAP-nya dinamakan extroversion deliver. Oke. Nah, itu aja video aku tentang cara persiapan ekspor. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.